warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast pada hari ini yang bertema dengan Hari Guru Nasional. Dengan saya, Siti Umairah, yang akan menemani kalian semua dengan berbincang bersama narasumber kita. Oh ya, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Jakarta, Bapak Dadan Sabridin MM. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai Hari Guru Nasional nih Pak. Ya. Sebelum Kapan ya? Lupa Bapak. Hari Guru Nasional tanggal 25 November, benar sekali. November, nah, ya. Sebelum kita ngebahas mengenai hal-hal yang lebih berat nih Pak, saya ingin membuat Bapak jangan berat-berat lah, yang enteng-enteng aja. Kita ringan-ringan aja dulu Pak. Oke, kita akan membahas mengenai nostalgia nih Pak. Kira-kira dulu waktu Bapak masih masa-masa kuliah atau mungkin sekolah, pernah nggak sih Bapak tuh membuat guru kesal atau bikin usil lah ke temennya kayak gitu? Boleh ceritain Bapak? Kalau itu sih enggak ya. Dulu Bapak apa ya, orangnya diem. Cuman ada cerita dulu waktu SD. Main drama gitu, main drama. Di situ ada adegan berantem. Ada adegan berantem pakai tongkat pramuka waktu itu. Lagi adegan berantem, terus dilerai sama teman perempuan gitu. Terus begitu karena mungkin kurang kontrol bagaimana, kepentok ini nih, kepalanya tuh kena tongkat gitu. Dan itu lukanya sampai sekarang tuh masih ada bekas lukanya di sini. Jadi kalau ketemu, kalau reuni itu selalu teringat kejadian itu gitu. Walaupun itu sudah SD ya, Bapak SD itu udah berapa tahun yang lalu, itu masih ingat. Itu yang masih berkesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru wali kelas waktu di kelas 5 gitu. Bapak belajar apa ya? Masak. Belajar masak, cara membersihkan jantung ayam. Bapak taunya membersihkan jantung ayam itu harus dibelah supaya darah di dalamnya itu keluar gitu. Itu sampai sekarang Bapak ajarkan lagi ke anak Bapak. Nih nak, kalau membersihkan jantung ayam, karena sering potong ayam kan dalemannya itu kan ada jantungnya itu harus dibelah, karena kalau nggak dibelah itu selalu ada darahnya di dalam, itu nggak boleh dimakan, itu kan najis ya, haram kalau dimakan. Jadi jangan sampai kemakan, maka terus dibelah supaya di bilik jantungnya itu darahnya itu bersih. Itu masih ingat sampai sekarang ajaran yang disampaikan guru Bapak waktu di kelas 5. Masya Allah. Itu yang dikenang sampai sekarang. Dan Al-Fatihah buat guru Bapak itu, alhamdulillah dia sekarang udah nggak ada sih. Innalillahi. Mari teman-teman semua kita bacakan Al-Fatihah untuk guru Pak Dadan yang tadi diceritakan oleh beliau. Dan juga ada sedikit manfaat nih dari perbincangan kita pada kali ini, yaitu kita jadi tahu bahwa bagaimana sih cara membersihkan jantung ayam gitu ya Pak ya. Itu harus selalu dibelah itu. Kalau nggak dibelah itu nggak bersih itu, karena di dalamnya pasti ada sisa-sisa darah itu. Ingat ya teman-teman semuanya. Nah Pak, tadi kita udah sedikit nostalgia lah gitu ya. Saya ingin bertanya-tanya tentang Hari Guru nih Pak. Kira-kira makna Hari Guru menurut Bapak sendiri tuh gimana sih? Atau apa sih gitu? Ya, Hari Guru itu menurut Bapak momen kita introspeksi. Artinya introspeksi itu bertanya pada diri sendiri, saya sebagai guru itu sudah berbuat apa gitu, buat anak-anaknya sebagai tentunya ya generasi penerus yang nantinya gitu. Jadi kalau belum maksimal ya maksimalkan gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, harus saya kemarin masih kurang sabar menghadapi anak-anak gitu kan, setelah cepat marah, cepat naik tensinya gitu. Kalau ada anak yang barangkali mungkin belum sesuai dengan ekspektasi ya, artinya kan kadang kita kan anak itu beda-beda ya, ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang nurut, ada yang kurang nurut, itu selalu variasi. Terkadang kurang sabar gitu menghadapi anak-anak yang tadi yang minus lah, ke yang kurang nurut, yang kurang pinter kan gitu. Nah itu
menurut Bapak makna Hari Guru itu mana kita apa waktu kita untuk berintrospeksi, melihat apakah sudah maksimal atau belum menjadi guru gitu. Jadi jangan hanya sampai sebatas mengajarkan ilmu pengetahuan saja. Iya, Jadi betul. harus itu tadi menanamkan karakter lah gitu. Apakah sudah sabar, sudah maksimal atau belum. Jadi itu momen untuk kita introspeksi sih kalau menurut Bapak. Nah, kalau menurut Bapak seperti itu, saya tuh pernah ya Pak, waktu Hari Guru nih, kasih hadiah lah gitu untuk Hari Guru ke guru saya. Dan itu menurut kita para siswi, teman-teman semua, itu adalah hari dimana kita tuh memeriahkan guru gitu lah, memberikan ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diajarkannya. Tapi menurut Bapak pribadi, itu oke nggak sih dilakukan pada Hari Guru untuk memberikan hadiah untuk guru gitu loh Pak? Ya nggak apa-apa, asal jangan gurunya yang minta aja. Oke, betul ya teman-teman semua. Kalau gurunya yang minta juga nggak pantas kalau menurut Bapak, bukan guru kalau itu minta, itu namanya kuli gitu. Karena memberikan sesuatu apa namanya, memberikan pendidikan ke anak-anak, ada hal yang ingin dia dapatkan yang barangkali yang bukan haknya ya. Iya, betul. Kalau itu kan bukan haknya. Kalau perkara ada yang mau ngasih ya kita terima gitu. Tapi kalau minta itu nggak wajar kalau menurut Bapak. Jadi kalau memang ada yang mau memberikan apa namanya bentuknya dalam bentuk hadiah misalnya dalam arti guru, ya sah-sah saja silakan. Tapi jangan gurunya yang minta gitu. Kayak gitu aja kalau menurut Bapak. Bapak sendiri pernah dapat hadiah nggak nih dari anak murid mungkin ya, gitu? Rutin setiap tahun dapat. Oh, Masya Allah. Paling tidak kembang mah dapat. Kembang atau bunga buket gitu ya Pak ya ceritanya? Iya, Oke. kembang mah dapat gitu kan, ada ucapan dapat. Bapak beberapa kali dapat hadiah dari alumni. Jadi murid Bapak yang sekarang sudah anaknya itu sudah SD. Berarti kalau Bapak tuh udah punya cucu ya, itu murid Bapak dulu. Waktu itu di Facebook, apa namanya, dia ngelihat Bapak di Facebook, kemudian apa namanya, DM ya? Iya, DM. Bapak nggak tahu kalau ada pesan masuk kita DM ya, DM ke Bapak, Bapak apa kabar, blablabla gitu. Terus menanyakan alamat, Bapak alamatnya di mana gitu. Ya Bapak tulis dong, nah saya pikir mau datang, nggak taunya yang datang paket gitu. Jadi mengucapkan terima kasih gitu. Kebetulan anak itu pernah Bapak hukum, gitu. Anak itu pernah Bapak hukum karena apa? Saat ada operasi, ya namanya inilah, waktu itu masih anak-anak, bawa gambar yang tidak sepantasnya lah, gambar porno lah, bawa gambar porno. Kemudian karena ada operasi ya Bapak ambil gitu kan, Bapak sita, kemudian Bapak kasih penjelasan bahwa hal itu tidak baik, jangan diulangi lagi. Nah rupanya itu berkesan di anak itu, jadi apa-apa yang Bapak lakukan itu berkesan. Jadi ya lumayan ngasih koko, ngasih sarung gitu. Tapi bagi Bapak bukan nilai apa namanya, bukan nilai hadiahnya. Hadiahnya benar. Tapi bersyukur gitu, diingat kebaikannya Bapak. Iya, gitu. betul. Seperti itu aja sih yang merasa senang gitu jadi guru. Ada yang apa namanya, mengingat Bapak kebaikannya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah Bapak. Amin, ya. Amin. Karena itu jadi ini sampai mau nangis. Jadi itu ya senangnya begitu. Jadi beberapa orang juga, dan kebetulan juga ada 2 tahun yang lalu di sini. Gitu. Jadi ibunya itu murid Bapak dulu. Nah anaknya kuliah sekolah di sini. Mungkin sekarang udah lulus kali ya, waktu awal-awal Bapak di sini. 2022 ya Pak? Bapak lupa namanya. Jadi ibunya dulu murid Bapak waktu Bapak masih guru di SMK 21 di Kemayoran. Jadi anaknya kemarin itu aktif paskibra. Nah, dulu ibunya paskibra juga gitu. Seperti itu. Jadi kayaknya hobinya sama gitu. Iya, betul. Itu jadi banyaklah anak murid Bapak yang bersyukur, ada yang sudah sukses gitu, seperti itu. Itu yang paling menyenangkan itu tadi, mendengar kabar gembiranya dari anak kita gitu. Bapak tidak berharap sih hadiah dalam bentuk materi, enggak gitu.
Jadi dengar mereka sukses aja Bapak senang. Oke, Masya Allah. Itu teman-teman yang diharapkan guru ketika telah berhasil mengajarkan kita gitu ya. Sampai kita lulus, sampai kita mungkin berkeluarga dan akhirnya kita bisa mengenang apa sih yang diajarkan oleh guru kita dahulu. Kemudian Bapak, tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa guru tuh sebagai pembimbing juga lah ke anak-anak ya. Terus anak-anaknya bisa sampai ingat nih. Menurut Bapak pribadi, peran guru tuh gimana sih dalam membentuk karakter siswa seperti itu Pak? Sekarang kan sudah zamannya apa ya, KA. Kalau bahasa Indonesia kan KA ya, apa namanya, kecerdasan artificial. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya AI, artificial intelligence. Udah zaman seperti itu, maka supaya peran guru itu tidak digantikan dengan AI, maka guru itu harus bisa membentuk karakter siswa menjadi karakter yang baik. Kalau hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas teori gitu kan, ataupun hanya sebatas mengajarkan tadi ya teori-teori atau konsep-konsep yang dikerjakan anak, AI juga bisa. Iya, betul sekali. AI bisa. Tapi kalau membentuk karakter itu yang tidak bisa dilakukan AI. Sehingga kita sebagai guru jangan sampai tergantikan perannya oleh AI gitu. Makanya untuk menjadi guru ya harus seperti itu, harus bisa membentuk karakter, tidak hanya sebatas mengajarkan teori-teori. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak, saya pribadi tuh mau sedikit cerita nih. Saya tuh punya waktu SMP punya guru idola lah gitu. Saya dulu waktu SD kurang bisa matematika nih teman-teman semua. Akhirnya waktu pas masa SMP, saya ketemulah beberapa guru yang ngajarin saya. Sampai saya tuh, oh ternyata caranya gini ya. Untuk menyelesaikan gini gak harus satu cara aja. Ada, izin saya menyebutkan Bapak, ada almarhum Bapak Darwin, dan juga ada Pak Samin, dan juga ada Ibu Nur. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengajarkan saya sampai dengan sekarang. Nah Mbak, karena tadi saya pribadi punya idola nih, menurut Bapak siswa-siswi itu harus gak sih atau boleh gak sih mengidolakan seorang guru yang mengajar beliau akhirnya diingat sampai nanti? Itu diperbolehkan gak sih Pak kira-kira? Boleh, cuman jangan mengidolakan manusia lah. Oke. Gitu, jadi jangan boleh lah, tapi jangan berlebihan. Karena yang begini, khawatirnya gitu, yang namanya manusia kan nggak sempurna. Iya, gitu betul. Kan ada kelebihan pasti ada kekurangannya gitu. Nah khawatirnya nanti yang kelemahannya itu dianggap benar, diikuti. Sama seperti misalnya kalau kita mengidolakan artis lah, bintang film misalnya gitu. Jadi kalau itu yang kita idolakan itu kan belum tentu apa yang dia lakukan itu kan cocok dengan budaya kita misalnya. Apalagi artis dari luar gitu. Ataupun mungkin berbeda dengan agamanya dengan kita misalnya kan gitu. Otomatis kan apa yang dia lakukan, kalau itu idola kita, kan kita selalu ingin mengikuti. Nah, jadi yang baik kalau menurut Bapak ya idola kita ya Rasulullah Shallallahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu idola kita. Iya, betul sekali. Kalau Muslim ya, kalau kita yang agamanya Muslim gitu, mungkin yang beragama lain juga pasti idola yang sifatnya spiritual, yang mana harus kita ikuti gitu. Tapi kalau untuk manusia ya sewajarnya aja lah. Hal-hal yang baik perlu kita ikuti, yang nggak baiknya jangan. Oke, jadi teman-teman kalau kalian punya idola gitu terhadap guru itu sebenarnya boleh menurut Pak Dadan, tapi itu tuh perlu diimbangi juga dengan apa caranya kita nggak berlebihan gitu dalam mengidolakan beliau, atau bahkan sampai kayak besok nih harus ketemu lah gitu. Pasti ada kan di antara kalian seperti itu. Kemudian Bapak selama menjadi guru itu kesibukan apa sih yang Bapak alami? Apa? Selama menjadi guru waktu di SMK lain seperti itu. Itu kira-kira kesibukan yang Bapak alami itu apa sih? Yang mungkin nilai rapotnya yang harus di-upload, atau mungkin murid-muridnya yang perlu diajarkan lebih gitu Pak. Kira-kira apa? Ya, waktu jadi guru ya, bukan sebelum kepala sekolah ya. Iya, betul. Ya itu, waktu jadi guru dulu Bapak ngajarnya kan Bapak perkantoran ya. Bapak perkantoran, kebetulan dulu kurikulumnya itu ada yang sebut dengan KKPI. Kalau sekarang mungkin TIK ya namanya. Iya, TIK. KKPI. Nah kebetulan Bapak itu
KKP-nya yang di perkantoran gitu. Jadi karena beda, karena waktu itu jurusan tempat Bapak itu ada akuntansi, pemasaran dan perkantoran. Bapak KKP yang di perkantoran gitu. Jadi aktivitas Bapak ya di lab gitu. Jadi ngajarnya di lab komputer, lab TIK kalau sekarang itu mengajarkan KKPI di bidang perkantoran gitu. Sama surat menyurat gitu. Nah itu kesibukan Bapak di lab itu ya mengerus merapihkan, memelihara alat-alat yang ada. Gitu. Iya betul. Nah itu yang Bapak lakukan di aktivitas. Kemudian pada saat tadi disebutkan bagi rapot gitu ya, Bapak mengalami 2 generasi manual sama generasi digital. Jadi Bapak ngalami dulu nulis raport itu ditulis buku. Kamu nggak ngalamin kan? Saya ngalami waktu SD Bapak. Waktu di SD. Iya waktu SD. Itu masih gitu ya. Iya. Jadi masih ditulis, ada dalam bentuk buku itu ditulis, ada form gitulah, form raport. Nah setelah Bapak menjadi wakil kurikulum dan masih ngajar juga, itu mulai bergeser tuh dari nulis ke bentuknya Excel gitu. Jadi bikin raport itu pakai Excel. Bapak yang merancang raport dalam bentuk Excel gitu. Nah terus kemudian berkembang sekarang sudah ada aplikasi e-raport gitu. Itu dulu yang di DKI itu Bapak ikut merumuskan itu. Nah itu yang Bapak lakukan pada saat menjadi guru gitu. Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan secara nasional ya, dalam bentuk aplikasi e-raport. Itu awalnya dari Excel itu. Awalnya dari Excel dirancang-rancang, dibuatkan rumus sehingga sekarang jadi aplikasi e-raport. Oke, jadi e-raport itu memudahkan guru-guru juga ya Bapak ya? Jadi nggak harus nulis. Dulu Bapak pas bagi raport itu ya lumayan harus begadang-begadang gitu untuk menulis raportnya itu. Oke teman-teman semua. Nah Bapak kira-kira satu kata untuk menggambarkan sosok guru bagi Bapak itu seperti apa? Satu kata saja. Teladan. Teladan. Jadi guru itu teladan untuk semua. Kan kalau ada istilah orang tua, guru itu singkatan dari yang digugu dan yang ditiru. Ada juga kata peribahasa guru kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencingnya di bangku. Di bangku ya. jadi kita itu teladan, pasti kita akan diikuti lah oleh murid-murid kita gitu kan. Ya mudah-mudahan sih yang diikuti yang baik-baiknya aja. Amin. Kan kayak tadi Bapak bilang, manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Iya, betul pasti ada sekali. baiknya, ada yang kurangnya juga. Oke, terima kasih Bapak Dadan. Kemudian satu pertanyaan terakhir nih Pak. Jika bisa menyampaikan pesan kepada semua guru di Indonesia, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Tetap berusaha menjadi yang terbaik. Itu aja. Jadi tetap berusaha menjadi terbaik, insya Allah hal-hal yang baik akan datang. Gitu. Kalau kita berusaha menjadi yang terbaik, tapi berusaha berbuat yang baik, gitu kan, secara maksimal, insya Allah kebaikan-kebaikan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita bersama Pak Dadan hari ini ya teman-teman semua. Dan dari perbincangan kita nih Pak, saya dapat mengambil kesimpulan untuk kita semua bahwa seorang guru itu bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga sebagai role model lah ya Pak. Role model kepada murid-muridnya agar teladan dan juga mengikuti apa ajaran-ajaran yang baik dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru. Terima kasih juga kepada Bapak Dadan yang telah menghadirkan acara podcast pada hari ini. Dan untuk semua pendengar podcast perpustakaan, mari kita jadikan Hari Guru ini sebagai momen untuk semakin menghargai jasa guru-guru kita. Selamat Hari Guru Nasional untuk para guru, dan tetaplah menjadi cahaya dalam gelap, tetaplah menjadi mata air ilmu yang tak pernah kering. Saya Siti Umairah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.